Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Mari kita simak percakapan Dayu dan teman-teman serta gurunya. Di sini kita baca bersama-sama adik-adik. Tahukah anak-anak, Ibu, bagaimana kelas yang tidak bersih? Tanya Bu Guru. Lalu Dayu menjawab, tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya Nak, kata Bu Guru. Adik-adik di sini Dayu beserta gurunya serta teman-temannya ya membahas tentang kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih itu pasti banyak sampah yang berserakan. Kelas yang tidak bersih itu juga banyak kumannya. Maka kalau kalian melihat kelas kalian kotor dan tidak bersih, banyak sampahnya, harus segera dibersihkan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama adik-adik. Apa isi percakapan guru, Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang membicarakan kelas yang tidak bersih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih berdasarkan bacaan tadi? Nah, ciri-cirinya banyak sampah yang berserakan, tidak tertata rapi, itu ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat adik-adik tentang isi percakapan guru, Dayu dan teman-temannya? Menurut Kak Citra itu percakapannya bagus karena kita jadi tahu bahwa kelas yang tidak bersih itu banyak kumannya. Berikutnya, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Ya, yang harus kita lakukan adalah segera membersihkannya. Lalu bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Bagaimana sikap adik-adik? Ayo. Ya, kita mengingatkan atau menegur teman kita supaya tidak membuang sampah sembarangan. Adik-adik harus berani mengingatkan dan menegur teman kalian ya, karena ini untuk kebaikan. Adik-adik, di sini ada gambar ciri-ciri sekolah yang bersih, ciri-ciri kelas yang bersih. Apa sih ciri-ciri sekolah yang bersih? Yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Lalu debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan sekolah di kelas itu tertata rapi. Halaman sekolahnya bersih. Nah, kita bandingkan dengan sekolah yang tidak bersih. Ciri-ciri sekolah yang tidak bersih itu apa? Ada sampah berserakan dan bau. Debu-debu tidak dibersihkan. Peralatan kelasnya tidak tersusun rapi. Halaman sekolahnya kotor. Ini ciri sekolah yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas itu menjadi tanggung jawab bersama adik-adik. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, itu tadi bacaan tentang kelas yang tidak bersih itu menjadi sarang penyakit. Misalnya ya adik-adik ya, kalau kita tidak membersihkan kelas bisa saja kita kena batuk, flu, bahkan demam berdarah. Nah, adik-adik harus menjaga kebersihan kelas kalian ya. Kosakata yang berhubungan dengan sekolah yang kotor. Nah, tadi dalam bacaan tadi ada kosakata kering, basah, dan kuman. Kering itu artinya tidak mengandung air. Basah itu artinya mengandung air adik-adik.
Kuman itu artinya adalah binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Itu arti dari kata kering, basah, dan kuman. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu dan dipel ya, agar tidak ada debu yang menempel. Adik-adik harus membersihkan kelas kalian setiap hari ya kalau kalian sudah masuk sekolah. Gerakan menyapu itu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah adik-adik gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Nah, ini adalah gerakan menyapu yang dapat digunakan untuk membentuk gerakan tari. Ya, kepala kita itu boleh menggeleng ke kanan ke kiri, tangan kita mengayun, lalu kaki kita melangkah seperti ini. Kalian bisa menirukan gerakan menyapu untuk dijadikan gerakan dalam tari. Gerakan dalam tari sendiri ada gerakan kepala. Nah, gerakan kepalanya seperti ini adik-adik. Ada gerakan menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah namanya ya, dan menengok ke bawah atau menunduk. Ini biasanya gerakan kepala ini ada dalam tarian. Berikutnya ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu bisa dimulai dengan mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Gerakan berikutnya ada gerakan kaki. Nah, gerakan kaki itu bisa dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka, tangannya ke samping. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke bawah. Kaki lurus sedikit dibuka, tangannya ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Adik-adik bisa mempraktekkan gerakan dari kepala, tangan, dan kaki ini.